Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini izinkan saya untuk membawakan presentasi dari matkul penelitian operasional 2 tentang stakecoach problem yang dimana ini bersumber dari beberapa jurnal atau buku dari Hillier FS, terus ada Libermanji, terus ada Introduction to Operation Research, terus ada McGraw-Hills tahun 2015. Terus langsung aja, nama saya Faryal Rikaldin Sujana, NIM saya 1201190318, asal kelas saya dari TI 4305, S1 Teknik Industri, Fakultas Rekayasa Industri. Terus langsung saja, masalah stakecoach adalah masalah yang dibuat khusus untuk menggambarkan fitur untuk memperkenalkan teknologi pemrograman dinamis. Ini menyangkut mitos pencari keberuntungan di Missouri yang memutuskan untuk pergi ke barat untuk bergabung dengan Demam Mas di California selama pertengahan abad ke-19. Lalu, perjalanan tersebut akan membutuhkan perjalanan dengan kereta pos melalui negara yang tidak tenang, di mana bahaya serius dari serangan para perampok. Meskipun titik awal dan tujuannya diterapkan, ia memiliki banyak pilihan mengenai negara bagian mana atau teritori yang kemudian menjadi bagian negara bagian. Untuk dilalui dalam perjalanan, rute yang memungkinkan ditunjukkan pada gambar 10.0, di mana setiap negara bagian diwakili oleh huruf yang diingkari dan arah perjalanan selalu dari kiri ke kanan dalam diagram. Dengan demikian, 4 tahap jalur kereta pos diperlukan untuk melakukan perjalanan dari titik embarkasi di negara bagian A, Missouri, dan ketujuan di negaranya bagian 1, California. Nah, jadi ini secara singkatnya itu masalah yang dibuat khusus untuk menggambarkan fitur. Jadi fitur memperkenalkan teknologi pemrograman dinamis. Lalu lanjut. Nah, untuk pencari keberuntungan ini adalah orang yang bijaksana yang sangat memperhatikan keselamatannya. Setelah beberapa pemikiran, dia menemukan cara yang agak cerdik untuk menentukan rute teraman. Polis asuransi jiwa ditawarkan kepada penumpang kereta pos karena biaya polis untuk mengambil kereta tentu didasarkan pada evaluasi yang cermat terhadap keselamatan perjalanan itu. Nah, terus untuk biaya kebijakan standar pada stakecoach yang dijalankan di negara bagian I ke negara bagian J yang dilambangkan dengan CIJ adalah sebagai berikut. Nah, jadi berikut adalah tabel yang melambangkan bagian-bagian tersebut. Lalu lanjut. Nah, berikut adalah lambang atau gambarnya dari bagian-bagian yang tadi disebutkan. Lalu lanjut ke solving the problem. Menyelesaikan masalah. Lalu ada yang pertama adalah catatan pertama bahwa pendekatan berpandangan pendek dalam memilih proses termurah yang ditawarkan oleh setiap tahap yang berurutan tidak perlu menghasilkan keputusan yang optimal secara keseluruhan. Mengikuti strategi ini akan memberikan rute A, B, F, I, J dengan total biaya 13. Lalu, namun, mengorbankan sedikit pada suatu tahap dapat memungkinkan penghematan yang lebih besar setelahnya. Misalnya ADF lebih murah secara keseluruhan daripada HBF. Salah satu pendekatan yang mungkin untuk memecahkan masalah ini adalah dengan menggunakan trial and error. Namun jumlah rute yang memungkinkan cukup besar, itu 18, dan harus menghitung total biaya untuk setiap rute bukanlah tugas yang menarik. Untungnya pemrograman dinamis memberikan solusi dengan upaya yang jauh lebih sedikit daripada pencacahan menyeluruh. Atau ini adalah penghematan. Jadi, lalu ada yang kedua ada untuk masalah ini, untuk masalah kereta pos, kita mulai dengan masalah yang lebih kecil, di mana mencari keberuntungan hampir menyelesaikan perjalanannya. Dan hanya tinggal satu tahap lagi yang harus dilalui. Solusi optimal yang jelas untuk masalah yang lebih kecil ini adalah pergi dari keadaan saat ini, lalu ke tujuan akhirnya atau ke keadaan J. Nah, terus pada setiap iterasi berikutnya, masalah diperbesar dengan menambah satu jumlah tahapan yang tersisa untuk menyelesaikan perjalanan. Untuk masa yang diperbesar ini, solusi optimal kemana harus pergi selanjutnya dari setiap keadaan yang memungkinkan dapat ditemukan dengan relatif mudah dari hasil yang diperoleh pada iterasi sebelumnya. Lalu lanjut,
Nah, berikut adalah perumusannya atau formulasinya dari solving the problem tadi. Jadi biarkan variabel keputusan xn dalam kurung n sama dengan 1, 2, 3 menjadi tujuan langsung di tahap n. Nah, jadi rute yang dipilih adalah A menuju X1, menuju X2, lalu menuju X3, lalu menuju X4, di mana X4 menuju J. Nah, setelah itu misalkan F dalam kurung S sama dengan xn menjadi total biaya dari keseluruhan polis terbaik untuk tahapan yang tersisa. Mengingat bahwa pencari keberuntungan berada di bagian negara S, siap untuk memulai tahap N dan memilih xn sebagai tujuan langsung. Lalu yang terakhir ada diberikan S dan N, misalkan xn menunjukkan nilai xn tidak harus diunik, yang meminimalkan Fn dalam kurung S sama dengan Xn, dan misalkan Fn dalam kali S menjadi nilai minimum yang sesuai dari Fn S, Xn. Nah, jadi seperti ini. Seperti rumus yang sudah dituliskan di sini. Lalu lanjut untuk rumusan yang kedua. Nilai CSXN diberikan oleh tabel sebelumnya untuk CIJ dengan menetapkan I sama dengan S atau keadaan saat ini dan J sama dengan XN atau tujuan langsung. Karena tujuan akhir keadaan J tercapai pada akhir tahap 4, F5 kali J sama dengan I sama dengan 0, tujuannya adalah untuk menemukan F1. Dan rute yang sesuai pemrograman dinamis menemukan dengan bantuan mencari F4S, F3S, F2S. Nah, untuk setiap kemungkinan status S dan kemudian menggunakan F2S untuk mencari F1S, F1A. Lanjut. Nah, lalu ada prosedur solusi tahap 4. Nah, untuk ini ketika pencari keberuntungan hanya memiliki satu tahap lagi untuk dilalui N sama dengan 4, rutenya setelah itu ditentukan sepenuhnya oleh keadaan saat ini, baik K ataupun I, dan tujuan akhir ada X, 4 sama dengan J. Jadi seperti ini, seperti yang digambarkan berikut di PPT berikut, diberikan contoh tabelnya. Lalu ada prosedur solusi tahap 3. Nah, di prosedur solusi tahap 3 ini, ketika pencari keberuntungan memiliki dua tahap lagi, N sama dengan 3, prosedur penyelesaian membutuhkan beberapa perhitungan. Sebagai contoh, misalkan pencari keberuntungan berada di negara bagian F. Kemudian, seperti yang digambarkan pada gambar, dia selanjutnya harus pergi ke salah satu negara bagian H atau I dengan biaya langsung masing-masing CF, H sama dengan 6, lalu CF, I sama dengan 3. Nah, lalu lanjut lagi. Prosedur solusi tahap 3. Nah, perhitungan serupa dilakukan ketika Anda memulai dari dua kemungkinan keadaannya lainnya, S sama dengan E dan S sama dengan G, dengan dua tahap tersisa. Lalu, cobalah lanjutkan baik secara grafis, gambar 10.1 dengan secara aljabar, menggunakan nilai CIJ dengan F4. Untuk memverifikasi hasil lengkap berikut pada masa N sama dengan 3. Nah, berikutnya. Memverifikasi hasil lengkap misalkan N sama dengan 3. Berikut diberikan tabel contohnya. Lalu ada prosedur solusi tahap 2. Nah, untuk prosedur solusi tahap 2, solusi untuk masalah tahap kedua N sama dengan 2, di mana ada 3 tahap yang harus diperoleh dengan cara yang sama. Dalam hal ini, F2S, X2 sama dengan CX2. CSX2 sama dengan F3 X2. Misalnya, pencari keberuntungan berada di negara bagian C, seperti yang digambarkan di bawah ini. Dia selanjutnya harus menyelesaikan E, F, dan G dengan biaya langsung masing-masing C, E sama dengan 3, CCF sama dengan 2, lalu CCG sama dengan 4. Nah, seperti ini. Nah, setelah sampai di sana, biaya tambahan minimum untuk tahap 3 sampai akhir diberikan oleh tabel N sama dengan 3 sebagai F. 3S sama dengan 4, lalu F3F sama dengan 7, lalu F3G sama dengan 6. Nah, masing-masing seperti yang ditunjukkan di atas, node E dan F, dan di bawah node G pada diagram sebelumnya, perhitungan yang dihasilkan untuk ketiga alternatif dirangkum. Lalu ada solving the problem.
solusi tahap 2. Jadi membuat perhitungan serupa ketika Anda memulai dari keadaan B atau D, mencobanya menghasilkan hasil sebagai berikut. Salah N sama dengan 2. Nah, sebagai berikut tabel yang diberikan contohnya. Lalu lanjut ke moving prosedur solusi tahap 1. Nah, pindah ke masalah tahap pertama, N sama dengan 1, dengan keempat tahap yang tersisa. Kita melihat bahwa perhitungannya mirip dengan yang baru. Tunjukkan dengan tahap kedua, N sama dengan 2. Kecuali sekarang hanya ada satu kemungkinan. Keadaan awal S sama dengan A. Nah, berikut diberikan tabel dan contoh bagaimana cara mengerjakannya. Lalu lanjut ke making the conclusion atau membuat kesimpulan. Nah, di sini solusi optimal untuk seluruh masalah dapat diidentifikasikan dari 4 tabel. Nah, jadi masalah N1 menunjukkan bahwa pencari keberuntungan pada awalnya harus pergi ke negara bagian C atau D. Dan misalkan dia memilih X1 sama dengan C. Nah, untuk N2, hasil untuk S sama dengan C adalah X2 dan E. Hasil ini mengarah pada masalah N sama dengan 3 yang menghasilkan X3 sama dengan H untuk S sama dengan E, dan untuk masalah N sama dengan 4 menghasilkan X4 sama dengan J dan S sama dengan H. Nah, oleh karena itu, rute optimal adalah A menuju C, lalu menuju E, lalu menuju H, lalu menuju J, terus memilih X1 sama dengan D, mengarah ke arah rute optimal lainnya, jadi A menuju D, menuju E, lalu menuju H, lalu menuju J, dan A menuju D, menuju F, menuju I, menuju J, semuanya akan menghasilkan total biaya F1 sama dengan A11. Dan berikut adalah contoh gambarnya, solution dari stake-stake-nya. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah penyebutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.